Nah, ngene iki Bu. Dilajan wedang karo bojo iki sing gemati. Nggih. Angkat tak Bu, dah Bu. Nggih, anget, Pak. Saya ke Batu seger. Waduh, orangnya berbantu. Tapi dia wong renunane Pulau Batu kok sampe tangan. Wah, jan segere jan. Iya Bu, kan segar kaku kok Bu iki. Aku lo nggak minum kayak nggak nyabi ya. Wah, iki ngene Bu. Tipun. Yang metu iki wis kaya rada awan. Nggih. Aku tak nangkal, aku tak belanja nangkal Bu. Nggih, hati-hati namanya Bu masuk. Ya Bu, hati-hati ya Bu nang mah. Nggih. Salah satu kelompok tani yang mempunyai sawah surjan di Kapanewon Panjatan adalah kelompok tani Ngudi Makmur, yang beralamat di Pedukuhan 7 Gotakan, Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok tani Ngudi Makmur berdiri sejak tahun 1987. Dengan nomor register 34.01.03.GTK, KT 01/2016 yang termasuk dalam kategori kelompok madya. Luas lahan yang dimiliki oleh kelompok tani Ngudi Makmur adalah seluas 51 hektar. Yang terdiri dari 41 hektar lahan misoran atau bawah dan 10 hektar lahan buluran atau surjan. Sawah dengan sistem budidaya secara surjan merupakan warisan nenek moyang yang sudah ada sejak tahun 1950 dan sekarang dijadikan sebagai warisan budaya. Wah, Bapak, tanya petugas Pak. Wah, jelas kelepasan sangat Pak, belum rawuhi. Kami siapkan Pak, kalau begitu lagi. Oh, iya iki Pak, menika nggih, monggo Pak, monggo. Monggo Pak, nggih, monggo Pak Jiwa, nggih. Monggo, Tapi sebelumnya saya mau perkenalan dulu sama bapak-bapak. Namanya siapa ya? Oh, saya Randi Sutresno, gitu. Ketua kelompok tani Ngudi Makmur Kelurahan Godaan. Mbak dari mana? Dan siapa nama? Nama saya Sita. Ya. Saya dari mahasiswa Pembangunan Yoma, Pak. Ya. Dari KKN dan kebetulan saya ada di BPP Panjatan. Oh. Saya mau tanya Pak, Ya. misi dari kelompok tani bapak itu apa ya? Oh, visi kelompok tani Ngudi Makmur Kelurahan Godaan itu terwujudnya masyarakat petani yang mandiri tanpa meninggalkan kelestarian lingkungan dan budaya. Itu untuk mencapai tujuan ini saya juga mempunyai misi. Kurang lebihnya begini Mbak, merubah pola pikir petani agar melakukan budaya pertanian yang ramah lingkungan, mewujudkan pola tanam yang tertata, gitu Mbak, kurang lebihnya. Lalu disambung lagi melestarikan warisan nenek moyang yang berbudaya lahan surjan. Jadi lahan surjan Mbak, gitu. Yang terakhir memupuk jiwa kewirausahaan pada masyarakat petani. Jadi saya mempunyai cita-cita yang lebih tinggi gitu Mbak, maksud saya. Walaupun saya tinggal di perkampungan. Kurang lebih seperti itu Mbak. Menarik sekali ya Pak, Ya. untuk visi-visi kelompoknya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Amin. Komoditas yang ditanam di lahan misoran yaitu padi, bawang merah, cabai dan jagung. Sedangkan komoditas yang ditanam di lahan buluran atau surjan yaitu bunga kol, bawang merah, cabai, kacang tanah, cantel, ubi kayu, talas dan rumput sebagai hijauan makanan ternak. Untuk produktivitas yang diperoleh baik di lahan surjan maupun misoran selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan cara budidaya yang semakin baik, dengan penerapan teknologi-teknologi pertanian yang semakin modern.
Adapun kegiatan kelompok Tani Ngudi Makmur adalah 1. Pertemuan rutin yang dilakukan selapanan yaitu setiap malam Senin Pon. 2. Merencanakan dan membuat RDK dan RDKK setiap tahunnya yang dipandu oleh PPL Wilayah Gotakan. 3. Melaksanakan musyawarah tata tanam pada setiap awal musim tanam. 4. Kegiatan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura. 5. Sebagai upaya untuk peningkatan nilai jual bawang merah, kelompok tani telah membuat olahan bawang merah berupa bawang goreng yang telah dipasar di wilayah Kulon Progo hingga keluar daerah Kabupaten Kulon Progo bahkan hingga sampai wilayah Jawa Tengah. 6. Melakukan pengendalian hama penyakit dengan menggunakan APH berupa Bioveria bassiana, Trichoderma, Paeni bacillus dan PGPR, yang dilakukan setiap musim tanam secara serentak. Bapak Randi Sutrisno sebagai Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur juga pernah menjadi narasumber di stasiun TVRI Jogja dan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertemakan tentang sawah surjan sebagai warisan budaya. Kelompok Tani Ngudi Makmur ini juga sebagai lahan studi para dosen dan mahasiswa. Pada tahun 2019 kelompok ini pernah menerima kunjungan perwakilan dari 13 negara dalam hal studi tour tentang budidaya hortikultura di lahan surjan. Kelompok ini juga telah melakukan pemurnian varietas bawang merah, yang saat ini masih dalam proses untuk dapat dilepas menjadi varietas unggul Siem lokal Gotakan. Di kelompok tani ini juga melakukan kegiatan-kegiatan adat seperti wiwitan dan sedekah bumi. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya leluhur. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Oh, iya. Lain waktu mungkin saya bisa tanya-tanya kembali. Boleh saja Mbak, nanti saya bantu. Iya. Besok ketemu lagi Mbak. Iya. Ya. Oke, Pak Randi. Oh iya, matur nuwun Bapaknya petugas. Demikianlah sekilas profil dari kelompok Tani Ngudi Makmur Gotakan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.